into me? A few moments later. Meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Yugena Pratama, NPM 224111192 dari kelas manajemen D2C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan di era digital. Perubahan di era digital, transformasi dalam operasi bisnis dan komunikasi dengan pelanggan. Era digital merujuk pada periode waktu di mana teknologi digital, komputer, dan internet telah menjadi faktor dominan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis, pendidikan, komunikasi, hiburan, dan lain-lain. Era digital ditandai oleh peralihan dari teknologi analog, misalnya cetakan fisik, sinyal analog, ke teknologi digital, misalnya data elektronik, informasi digital, dan komunikasi digital. Dalam era digital, data dan informasi dihasilkan, disimpan, diproses, dan disebarkan dalam format digital. Perubahan perilaku pengguna. Perubahan perilaku pengguna adalah salah satu aspek utama dari era digital. Teknologi digital, khususnya internet dan perangkat berbasis komputer, telah mempengaruhi cara orang berinteraksi, berbelanja, mencari informasi, dan bersosialisasi. Berikut adalah beberapa perubahan perilaku pengguna yang telah terjadi. Yang pertama, konsumen online. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, media sosial. Yang keempat, kebiasaan menonton. Yang kelima, membaca digital. Yang keenam, kerja jarak jauh. Yang ketujuh, kesehatan dan kebugaran digital. Yang kedelapan, perubahan dalam kebiasaan belajar. Yang kesembilan, keterlibatan dalam berita dan politik. Yang kesepuluh, peningkatan privasi dan keamanan. Perubahan dalam komunikasi dengan pelanggan. Perubahan dalam komunikasi dengan pelanggan adalah salah satu hasil utama dari era digital. Perusahaan dan organisasi telah harus menyesuaikan cara mereka berinteraksi dengan pelanggan karena teknologi informasi dan internet telah mengubah cara pelanggan mencari informasi, berinteraksi dengan merek, dan berbagi pengalaman mereka. Berikut adalah beberapa perubahan utama dalam komunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, ada media sosial. Yang kedua, email marketing. Yang ketiga, chat online. Yang keempat, pemasaran konten. Yang kelima, personalisasi. Yang keenam, pelayanan pelanggan online. Yang ketujuh, ulasan dan rating pelanggan. Yang kedelapan, keterlibatan dalam komunitas online. Yang kesembilan, pelayanan mandiri dan otomatisasi. Dan yang terakhir adalah mobile PPS. Penerapan internet dalam pemasaran dan penjualan. Penerapan internet dalam pemasaran dan penjualan telah mengubah cara perusahaan mempromosikan produk dan layanan mereka, menjangkau pelanggan dan melakukan transaksi. Target market yang lebih luas, peluang pemasaran global terbuka dengan adanya internet dan strategi pemasaran digital yang tepat. Penggunaan e-commerce. Bisnis dapat menjual produk dan jasa secara online tanpa batasan waktu dan tempat. Pelacakan hasil pemasaran. Internet memungkinkan perusahaan melacak dan menganalisis efektivitas kampanye pemasaran dengan lebih akurat. Ketergantungan perusahaan terhadap infrastruktur teknologi informasi. Ketergantungan perusahaan terhadap infrastruktur teknologi informasi atau TI telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Infrastruktur TI adalah fondasi digital yang memungkinkan berbagai operasi bisnis dan komunikasi. Akses yang lebih cepat dan stabil. Akses yang stabil dan cepat ke infrastruktur teknologi informasi adalah kunci dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan di era digital. Yang kedua, keamanan data. Keamanan data adalah aspek penting dalam pengelolaan teknologi informasi dan perusahaan. Ini mencakup perlindungan data yang berharga di ancaman peretasan, pencurian, dan kerusakan. Manfaat dari penerapan internet dan infrastruktur teknologi informasi.
Yang pertama, penyederhanaan proses. Internet memungkinkan penyederhanaan proses bisnis dan efisiensi yang tinggi. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Interaksi melalui saluran digital memungkinkan layanan yang lebih cepat dan responsif. Yang ketiga, penghematan biaya. Dengan penerapan teknologi informasi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dalam berbagai aspek bisnis. Tantangan yang dihadapi perusahaan dalam era digital. Yang pertama, akses yang stabil dan cepat. Infrastruktur yang handal dan terkoneksi dengan baik menjadi kunci untuk menjalankan operasi bisnis yang efisien. Keamanan data. Perlindungan data pelanggan dan kekayaan intelektual menjadi prioritas utama bagi perusahaan yang bergantung pada infrastruktur teknologi informasi. Kesimpulannya, dalam presentasi ini saya telah mengeksplorasi perubahan besar yang terjadi dalam dunia bisnis akibat penerapan internet dan infrastruktur teknologi informasi. Ini adalah era digital di mana teknologi memiliki peran kunci dalam operasi bisnis, pemasaran, komunikasi dengan pelanggan, dan inovasi. Berikut yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.